Iya, zaman sekarang ini kita lihat ya kejadian ini macam-macam ya. Namanya ketika tindakan kejahatan ini ya mungkin salah satunya adalah dengan ingin mendapatkan sesuatu yang secara instan ya. Dari zaman dulu sebetulnya udah banyak, tapi zaman sekarang ini kayaknya lebih banyak lagi nih. Dan yang paling harus waspadai adalah laki-laki. Kebanyakan laki-laki ini suka nongkrong makan di mana yang nggak jelas tempatnya ya. Tiba-tiba kalau diracunin bahaya nih. Nah, pertanyaan kita nih, Ustadz Bani, mohon izin sebelumnya. Apakah benar ada sebuah doa yang apabila kita rutin membacanya akan melindungi kita dari didekati oleh orang-orang yang zolim? Terus bagaimana kita bisa mengetahui orang kalau seandainya orang ini hendak berbuat zolim sama kita nih? Atau mungkin sesuuzon aja kita gitu ya kan, nebak-nebak doang. Atau ada triknya, mohon izin penjelasannya silakan. Masya Allah, mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli dan juga guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd, para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Betul, tak ada yang bisa menjaga kita selama 24 jam. Terkadang bahkan di zaman kita sekarang ini, Masya Allah, kelihatannya baik tapi ternyata dia menyimpan sesuatu yang buruk untuk ditimpakan kepada kita, na'udzubillah. Maka yang paling bisa menjaga kita 24 jam itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita wajib sekali memohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari mesti kita baca. Di antara doa yang bisa kita baca adalah di antaranya surat Al-A'raf ayat 47. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Apabila dipalingkan penglihatan mereka atau pandangan mereka kepada para penghuni neraka, mereka berdoa, ya Allah la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ya Allah Tuhan kami, jangan jadikan kami, jangan masukkan kami ke dalam kelompok orang-orang yang berbuat zalim. Masya Allah. Hadirin para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Kezaliman ini kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Anas bin Malik sebagaimana dikeluarkan oleh Abu Daud, az-zulmu salasa. Kezaliman itu terbagi 3. Yang pertama, zulmun la yaghfiruhullah. Ada kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu asyirku billah, melakukan perbuatan syirik. Karena zalim secara bahasa itu artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Siapa yang berhak kita sembah? Allah. Lalu ada orang memberikan sesembahan tidak kepada Allah, itu adalah la zulmun azim, kata Allah dalam surat Luqman. Adalah kezaliman yang paling besar. Dan kalau dia mati dalam kondisi syirik, maka Allah tidak akan ampuni kezaliman tersebut. Nauzubillah. Yang kedua, zulmun yaghfiruhullah. Kezaliman yang mudah Allah ampuni. Kapan itu? Yaitu kezaliman yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wa may yata'adda hududallah, barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, faulaika humuz zalimun, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Tidak melakukan ketaatan kepada Allah itu zalim. Tapi zalim kita kepada Allah lebih mudah diampuni. Dan yang ketiga, itu adalah kezaliman la yatrukuhullah, yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kezaliman yang dilakukan seorang hamba terhadap hamba yang lain. Mencuri, mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain, merampas hak orang lain, itu adalah perbuatan kezaliman yang besok hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diampuni sebelum orang yang dizalimi memberikan maaf atau ampunan. Bagaimana kita mengetahui orang berbuat zalim kepada kita atau tidak, Ustadz? Nah, ini agak susah, maka kita butuh pertolongan kepada Allah dan kita lihat kira-kira orang ini niatnya baik atau tidak, dan kita selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo sama-sama kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la taj'alna ma'al qaumi az-zalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau masukkan kami bersama orang-orang yang zalim. Walhamdulillah. Wallahu taala alam Masya bissawab. Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Ustadz Bani atas penjelasannya ya.